Oke, yang pertama ini kita masuk ke uji validitas pernyataan X1 dulu. Yang pertama, analyze. Setelah itu, correct left. Terus brief variate. Nah, kita masukkan ini X1 semuanya sama totalnya. Masukkan ke variabel. Untuk personnya di checklist, totalnya juga, flagnya juga. Setelah itu kita pencet OK. Nah, kok untuk hasilnya. Nah, ini dia untuk hasilnya. Untuk nilai signya ini 0,00 untuk X1.1 sampai X1.6, yaitu 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka untuk X1 ini kesimpulannya yaitu valid semua. Setelah itu kita lanjut ke analyze yang kedua, yaitu X2. Masih sama juga, correct left, brief variate. Setelah itu kita keluarkan X1 nya. Nah, kita masukkan X2 nya sampai totalnya, kita masukkan ke variabelnya. Setelah itu kita pencet OK. Nah, untuk X2.1 sampai X2.6 itu untuk nilai signya ini 0, 0,000 dan 0,000, 0,00, 0,00, 0,00. Maka untuk X2 ini dinyatakan valid karena lebih kecil dari 0,05. Oke. Setelah itu kita uji yang Y-nya. Kita keluarkan terlebih dahulu. Pencet OK. Nah, ini dia untuk hasil Y-nya, yaitu nilai signya 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00. Maka untuk Y dinyatakan valid karena lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji reliabilitas kuesioner yang X1 nya, itu analyze. Setelah itu scale reliability analyze. Nah, untuk yang dimasukkan itu untuk X1 nya tanpa total. Oke. Setelah itu untuk modelnya itu tetap alpha, dan setelah itu kita pencet OK. Nah, untuk outputnya itu uji reliabilitas kita di sini 0,623, yang artinya kita lebih besar dari 0,600. Maka untuk kuesioner X1 kita reliable. Dan setelah itu kita lanjut untuk yang kedua. Scale reliability analyze. Kita
keluarin terlebih dahulu untuk X1 nya. Setelah itu X2 nya kita masukkan kembali. Untuk modelnya masih tetap sama alpha. Setelah itu kita pencet oke. Nah, ini dia untuk X2 nya itu, yaitu hasilnya itu 0,800, yang artinya lebih besar dari 0,600. Maka untuk questionnaire X2 nya itu reliable. Lanjut untuk Y nya, Scale Reliability Analyze, dan ini kita keluarkan kembali. Kita ganti ke Y. Semuanya kita masukkan kembali. Untuk modelnya masih sama. Setelah itu kita pencet OK. Nah, untuk hasil nilai Y-nya yaitu 0,791, yang dimana lebih besar dari 0,60, yang artinya questionnaire Y kita ini reliable. Setelah itu kita akan masuk ke uji normalitas data dengan normal probability plot. Yang pertama, analyze descriptive static p-plots. Nah, ini kita masukkan totalnya aja. Kualitas layanan X1, persepsi harganya X2, dan kepuasan pengguna yaitu Y-nya. Nah, untuk di sini untuk tes distributionnya normal. Untuk yang di checklist itu estimate from data. Setelah itu untuk proportionnya estimation formula yaitu Bloom's, dan untuk rank sign-nya the main. Setelah itu kita pencet OK. Karena titik pada grafik ini menyebar di sekitar dia garis diagonal dan tidak ada yang berada dekat dari garis diagonal, maka berdistribusi tidak normal. Oke, setelah itu kita lanjut dengan uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, analyze non-parametric test legasi dialog, one sample KS. Oke. Untuk yang dimasukkannya itu untuk totalnya aja, yaitu kualitas layanan, persepsi harga, dan kepuasan pengguna. Setelah itu untuk yang di checklist itu yang normal, kita pencet OK. Nah, untuk nilai sampling sig-nya totalnya yaitu kita mendapatkan 0,000 untuk kualitas layanannya, dan untuk persepsi harganya itu 0,000, dan untuk kepuasan penggunanya yaitu 0,000, yang artinya jika hasil kita nilai kita 0,00 itu berarti lebih kecil dari 0,05 yang berdistribusi kita tidak normal.